Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain: 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai atau Kutai Martapura merupakan kerajaan Hindu yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi di Warakangan, Kalimantan Timur. Diperkirakan kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini dibangun oleh Kudungga yang diduga ia belum menganut agama Hindu. Peninggalan terpenting kerajaan Kutai adalah 7 prasasti Rupa dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta dari abad ke-4 Masehi. Salah satu Rupa mengatakan bahwa Maharaja Kudungga mempunyai seorang putra bernama Aswawarman yang disamakan dengan Ansuman, yaitu Dewa Matahari. Aswawarman mempunyai 3 orang putra. Yang paling terkemuka adalah Mulawarman. Salah satu prasasinya juga menyebut kata Wapakeswara, yaitu tempat pemujaan terhadap Dewa Siwa. 2. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat hampir bersamaan waktunya dengan Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dinajapuro Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi, yang kemudian digantikan oleh putranya Dharmayawarman. Maharaja Purnawarman adalah Raja Tarumanegara yang ketiga. Menurut prasasti Tugu, pada tahun 417 ia memerintahkan penggalian Sungai Komati dan Chandrabaga sepanjang 6.112 tombak atau 11 km. Dari kerajaan Tarumanegara ditemukan sebanyak 7 buah prasasti. 5 di antaranya ditemukan di daerah Bogor, 1 ditemukan di daerah Tugu, Bekasi, dan 1 lagi ditemukan di daerah Lebak, Banten Selatan. Prasasti-prasasti yang merupakan sumber sejarah kerajaan Tarumanegara tersebut adalah sebagai berikut: 1. Prasasti Kebun Kopi. 2. Prasasti Tugu. 3. Prasasti Munjul atau Prasasti Cidanghyang. 4. Prasasti Ciaruten, Ciampea, Bogor. 5. Prasasti Muara Janten, Ciampea, Bogor. 6. Prasasti Jambu, Bogor. Dan 7. Prasasti Awi, yaitu Bogor. 3. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak agama Buddha. Raja yang pertama bernama Sriwijaya Naga, sedangkan raja yang paling terkenal adalah Raja Balaputra Dewa. Beberapa faktor yang mendorong perkembangan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar antara lain sebagai berikut: 1. Kemajuan kegiatan perdagangan antara India dan Cina melintasi Selat Malaka sehingga membawa keuntungan yang besar bagi Sriwijaya. 2. Keruntuhan kerajaan Funan di Vietnam Selatan akibat serangan kerajaan Kamboja memberikan kesempatan bagi perkembangan Sriwijaya sebagai negara maritim yang selama abad ke-6 dipegang oleh kerajaan Funan. Berdasarkan berita dari ISIN, ini dapat kita ketahui bahwa kerajaan Melayu sudah dikuasai oleh Sriwijaya. Sriwijaya telah meluaskan wilayahnya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Hal ini juga diperkuat oleh 5 buah prasasti dari kerajaan Sriwijaya yang kesemuanya ditulis dalam huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti-prasasti tersebut adalah sebagai berikut: 1. Prasasti Kedukan Bukit. 2. Prasasti Talang Tuo. 3. Prasasti Kota Kapur. 4.
Prasasti Telaga Batu. 5. Prasasti Karangwidari dan Prasasti Ligor. Selain peninggalan berupa prasasti, terdapat peninggalan berupa candi. Candi-candi Buddha yang berasal dari masa Sriwijaya di Sumatera antara lain Candi Muara Jambi, Candi Muara Takus, dan Biara Bahar. Akan tetapi, tidak seperti candi periode di Jawa Tengah yang terbuat dari batu andesit, candi di Sumatera terbuat dari bata merah. Beberapa arca-arca bersifat Buddhisme seperti berbagai arca Buddha dan Bodhisattva Avalokiteswara ditemukan di Bukit Sikuntang, Palembang, Jambi, Bidor, Perak, dan Jaya. Pada masa pemerintahan Bala Putra Dewa, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat pengajaran agama Buddha. Sebagai pusat pengajaran ajaran Buddha, Sriwijaya menarik banyak peziarah dan sarjana dari negara-negara di Asia. Izin melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha, sehingga menjadi pusat perbelajaran agama Buddha. Pengunjung yang datang ke pulau ini menyebutkan bahwa koin emas telah digunakan di pesisir kerajaan. Selain itu, ajaran Buddha aliran Buddha Hinayana dan Buddha Mahayana juga turut berkembang di Sriwijaya. Letak Sriwijaya yang strategis membawa keberuntungan dan kemakmuran. Walaupun demikian, letaknya yang strategis juga dapat mengundang bangsa lain menyerang Sriwijaya. Beberapa faktor kemunduran dan kedudukan kerajaan Sriwijaya adalah: 1. Adanya serangan dari kerajaan Dharmawangsa tahun 1990 Masehi. 2. Adanya serangan dari kerajaan Kola Mandala yang diperintah oleh Raja Rajendra Koladewa. 3. Adanya pengiriman ekspedisi Mahameru atas pemerintah Raja Kertanegara. 4. Muncul dan berkembangnya kerajaan Islam di Samudra Pasai. 5. Adanya serangan kerajaan Majapahit dipimpin Aditya Warman atas perintah Mahapati Gajah Mada, sehingga Sriwijaya menjadi taklukan Majapahit. 4. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram diketahui dari prasasti Canggal yang berangkat tahun 732 Masehi yang ditulis dalam huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa pada mulanya Jawa diperintah oleh Raja Sana. Setelah ia wafat, Sanjaya naik tahta sebagai penggantinya. Sanjaya adalah putra Sanaha, saudara perempuan Sana. Prasasti Matiase yang dikeluarkan oleh Raja Balitung pada tahun 907 memuat daftar raja-raja keturunan Sanjaya sebagai berikut: 1. Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya. 2. Sri Maharaja Rakai Panakaran. 3. Sri Maharaja Rakai Pananggalan. 4. Sri Maharaja Rakai Warak. 5. Sri Maharaja Rakai Garung. 6. Sri Maharaja Rakai Pikatan. 7. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi. 8. Sri Maharaja Rakai Watu Malang. 9. Sri Maharaja Watupura Diah Balitung. Prasasti Kelura tahun 782 Masehi di Desa Kelura disebutkan bahwa Raja Dananindra membangun Arca Manjusri di Candri Sewu. Pengganti Raja Dananindra adalah Raja Samaratungga. Samaratungga digantikan oleh putrinya bernama Pramudiawardhani. Dalam prasasti Ki Halununan, gelar Pramudiawardhani berangkat tahun 842 Masehi di daerah Kedu dinyatakan bahwa Sri Kahulunan meresmikan pemberian tanah untuk pemeliharaan Candi Borobudur
yang sudah dibangun sejak masa pemerintahan Samara Tunggal.